Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Isna Anissa Rohmah, yang kedua Ahmad Furqan Ma'ruf, yang ketiga Raja Alam Syaharahab, yang keempat Dea Andini, dan yang terakhir Zaki Afnan Salmadatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna Anissa Rohmah. Yang pertama yaitu pengertian dari pelaksanaan. Pelaksanaan menggambarkan usaha dalam melaksanakan jalannya program latihan. Adapun unsur-unsur dalam pelaksanaan pelatihan, metode, dan mengajarnya juga termasuk di dalamnya. Dalam hal pelaksanaan, dapat dicantumkan terkait di mana kegiatan tersebut dilaksanakan, dan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, dan juga hasil evaluasi yang biasanya digunakan. Kemudian selanjutnya terdapat pengertian pelaksanaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nurdin Usman. Nurdin Usman mendefinisikan pelaksanaan sebagai suatu tindakan yang matang dan terperinci dari sebuah rencana, dan implementasinya dilaksanakan setelah perencanaannya dianggap telah siap. Sedangkan Jejen Mustafa mengatakan bahwa pelaksanaan adalah sebuah program yang tergantung pada standar operasional pekerja atau SOP, di mana SOP tersebut merupakan faktor penentu kelancaran dari sebuah program. Dari definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan sebuah tindakan yang dikerjakan menurut standar operasional pekerja dan rencana yang telah disusun supaya tujuan yang diinginkannya dapat tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diani. Baik, selanjutnya itu ada pelatihan. Pelatihan ini merupakan sebuah transfer ilmu dengan teknik ataupun metode tertentu, di mana memiliki tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu kinerja individu dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya itu ada pelatihan menurut para ahli, di mana yang pertama menurut Hamali. Menurutnya pelatihan ini adalah proses yang dimana terdiri dari rangkaian upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara sengaja sebagai suatu fasilitas ataupun bantuan yang diberikan tenaga kerja oleh tenaga kerja profesional dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya itu ada menurut Hadari Nawawi, di mana menurutnya pelatihan adalah sebagai sebuah proses memberikan bantuan kepada para pekerja untuk memperbaiki kekurangan ataupun kesalahan dalam kinerjanya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut memiliki perbedaan, di mana si Hamali ini mengartikan pelatihan itu sebagai upaya dan tindakan, sedangkan menurut Hadari Nawawi dia mengartikan bahwa pelatihan itu merupakan sebuah bantuan. Nah, dengan perbedaan tersebut, tetapi dalam pendapat mereka itu memiliki tujuan yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya pelatihan adalah proses, upaya dan tindakan yang bertujuan memperbaiki kekurangan serta mengembangkan pola pikir pesertanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Selanjutnya ada manfaat pelaksanaan pelatihan, di mana menurut Robinson, manfaat pelaksanaan pelatihan itu ada 3. Yang pertama, dengan harapan dapat memperbaiki kemampuan individu atau kelompok. Dan yang kedua, baik tenaga kerja ataupun karyawan dapat menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan standar yang diinginkan. Dan yang ketiga, diharapkan dapat memperbaiki sikap dari karyawan atau tenaga kerjanya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya, yaitu terkait dengan tujuan dilaksanakannya pelatihan. Menurut skala tujuan pelatihan, yaitu di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu produktivitas, kedua kualitas, kemudian yang ketiga yaitu moral. Yang pertama yaitu terkait dengan produktivitas, yaitu pelatihan dapat meningkatkan aspek pengetahuan, kemampuan, keterampilan, ataupun perubahan tingkah laku pada individu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kualitas atau quality, yaitu dapat memperbaiki kualitas kinerja karyawan atau tenaga kerja sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan akan sangat kecil dilakukan oleh tenaga kerja atau karyawan dalam mengemban pekerjaannya. Kemudian yang ketiga atau poin ketiga yaitu moral. Pelatihan dapat meningkatkan prestasi kerja dari karyawan atau tenaga kerja yang nantinya dapat menimbulkan peningkatan upah pegawai. Itu terkait dengan moral. Kemudian selanjutnya yaitu ada komponen pelatihan. Komponen pelatihan dibagi menjadi 5. Antara lain yang pertama itu adalah program pelatihan. Program pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dimana pelaksanaan program-program tersebut dilaksanakan atas dasar kerjasama. Lalu yang kedua, ada tujuan program. Tujuan program menurut Abdullah mengatakan bahwa tujuan dari program pelaksanaan pelatihan yaitu disesuaikan dengan program yang dilaksanakan, yang pada umumnya tujuannya adalah meningkatkan taraf kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan partisipasi peserta pelatihan. Selanjutnya itu ada waktu program. Menurut Abdullah, bahwa waktu pelaksanaan program yaitu disesuaikan dengan pelaksanaan program atau sesuai dengan yang dibutuhkan peserta pelatihan. Karena pelaksanaan program banyak dipengaruhi oleh kondisi yang menuntut untuk diadakannya pelatihan, sehingga dalam pelaksanaannya lebih cenderung bervariasi, baik dari segi program pelaksanaannya ataupun dari segi waktu pelaksanaannya. Lalu yang keempat adalah sasaran program. Sasaran dalam pelatihan adalah masyarakat umum, yakni yang terdiri dari karyawan lama ataupun karyawan baru. Selanjutnya yang kelima, kurikulum program. Kurikulum merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pelatihan kurikulum tersebut. Kurikulum tersebut merupakan sebuah pedoman dalam kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah evaluasi. Menurut Sihombing, evaluasi sangat penting dilakukan, yang dimana evaluasi dapat mempengaruhi mutu atau kinerja peserta pelatihan. Karena evaluasi pelatihan merupakan bagian yang dapat memberi masukan terhadap pelaksanaan pelatihan yang sudah diselenggarakan, sehingga nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah pelatihan tersebut dapat diteruskan atau bahkan dapat diberhentikan. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan need analysis atau assessment. Dalam hal ini, kita membutuhkan apa yang dibutuhkan dalam keberlangsungannya sebuah pelatihan.
Training need assessment adalah langkah awal yang harus dilakukan, di mana tujuannya untuk melihat masalah-masalah sejauh apa yang terjadi sehingga bisa dilakukannya sebuah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Yang kedua, melakukan penentuan sasaran yang mana yang dituju dan tujuan dari pelatihan. Seperti kita ketahui, tujuan pelatihan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu cognitive domain, berkaitan dengan pengetahuan peserta pelatihan, affective domain, berkaitan dengan sikap dan tingkah laku peserta pelatihan, dan psikomotor domain, berkaitan dengan keterampilan atau skill peserta pelatihan. Dalam menentukan sebuah tujuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu jenis tujuan pelatihan, yang mana mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga hasil dari pelatihan berupa perubahan atau meningkatkan pola pikir, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta pelatihan. Lalu yang ketiga, melakukan penentuan metode yang akan digunakan dalam pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dalam melakukan penentuan metode tentu perlu disesuaikan dengan tujuan materi. Seperti yang dikemukakan oleh Mujima, bahwasanya pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan materi, karakteristik sasaran. Contohnya seperti umur, organisasi, pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, melakukan evaluasi program pelatihan. Evaluasi merupakan hasil yang diharapkan dengan hasil kenyataan. Menurut Mick Griffin, evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mengamati nilai yang kemudian dibandingkan dengan beberapa standar. Selain itu, menurut Stone, evaluasi merupakan penilaian dengan memfokuskan pada perubahan yang ada pada peserta pelatihan berupa pengetahuan. Sedangkan pengukuran berfokus pada aspek kemajuan bahan ajar pelajaran atau keterampilan. Sehingga bisa kita simpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwasanya evaluasi itu merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan untuk mengukur suatu perubahan setelah dilakukannya sebuah pelatihan. Selain itu, evaluasi ini berguna sebagai seberapa besar tercapainya tujuan pelatihan yang direncanakan, mengetahui apa yang perlu diperbaiki untuk next activity, serta dapat mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya pada peserta pelatihan setelah mengikuti program. Oke, materi yang selanjutnya yaitu yang C, tentang masalah dalam pelaksanaan pelatihan. Jadi dalam pelaksanaan pelatihan tentu ada masalah-masalah yang harus dibenahi. Nah, masalah yang pertama itu tidak siapnya tempat dan fasilitas yang ada. Jadi perlu dalam pelaksanaan pelatihan perlu disiapkan tempat dan fasilitas yang ada. Jadi fasilitas yang harus lengkap perlu disiapkan sehingga pelaksanaan pelatihan akan berjalan dengan lancar. Kemudian masalah selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pelatihan kurang tegasnya seorang pelaksana. Nah, itu menjadi masalah juga dalam pelaksanaan pelatihan. Selanjutnya kurangnya motivasi dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, jadi dalam pelaksanaan pelatihan juga harus semua anggota-anggota pelaksanaan pelatihan juga harus dimotivasi yang tinggi agar sesuai dengan tujuan awal. Oke, yang selanjutnya masalah selanjutnya yaitu kurang siapnya kepribadian sehingga melakukan tindak-tindakan yang mengganggu. Nah, jadi dalam pribadi masing-masing juga itu tadi. Jadi pribadinya pun harus siap sehingga tidak merusak pelaksanaan pelatihan begitu. Dan masalah yang terakhir yaitu rancangan pelaksanaan pelatihan yang kurang ideal. Jadi dalam melaksanakan pelatihan, dalam rancang itu harus ideal sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai gitu.
Selanjutnya yang D, solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan pelatihan. Jadi dalam usaha mengoptimalisasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang baik dan efektif, terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan mampu diukur. Lalu yang selanjutnya, memilih trainer yang ahli dan memiliki kualifikasi yang memadai. Yang selanjutnya, materi yang mampu disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi harus materinya yang sesuai begitu. Yang keempat, metode yang harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta pelatihan. Jadi dalam trainer atau pelatih dalam menyampaikan materi harus sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada dalam peserta pelatihan. Nah, yang terakhir, peserta harus mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi dalam pelaksanaan pelatihan, peserta juga harus memenuhi persyaratan agar bisa mengikuti pelaksanaan pelatihan. Jadi dalam pelaksanaan pelatihan juga ada persyaratan yang telah ditentukan begitu. Berdasarkan materi yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwasannya pelatihan merupakan sebuah proses pembelajaran yang diberikan kepada karyawan di mana kegiatan tersebut tersusun dan terencana dengan tujuan meningkatkan suatu keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang dapat membawa perubahan ke ranah lebih baik. Sehingga pelaksanaan pelatihan ini dapat kita artikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan hasil produktivitas kerja dan dapat meningkatkan profesionalitas kerja. Berikut materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini sampai akhir. Karena di sini kita masih sama-sama belajar, mungkin ada masukan, saran, atau pertanyaan atau meluruskan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.